Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sang operator. Kali ini kita akan membuat tutorial cara pengisian capaian output di Smart DJA dan Sakti. Sebelum kita masuk ke dalam penginputan, terlebih dahulu kita pahami dulu cara pengisian dan target kinerja kita per triwulannya. Di sini kita bisa lihat target kinerja yang kita inginkan sehingga nilai Smart DJA kita bagus dan dapat meningkatkan nilai IKMA kita. Nah, untuk di sini triwulan 1 50%, triwulan 2 75%, triwulan 3 85%, triwulan 4 ya seharusnya 100%. Di sini kita tidak bisa mengukur kinerja kita dengan realisasi anggaran. Apabila Bapak Ibu mengukurnya berdasarkan realisasi anggaran, maka nilai Smart Bapak Ibu dan nilai IKMA sangat rendah. Contoh soal di sini, kegiatan A misalkan sosialisasi titik-titik. Di RKT kita, rencana kerja tahunan kita rencanakan di bulan Oktober. Otomatis realisasi anggarannya akan cair di bulan Oktober. Nah, terus Bapak Ibu juga menulis kinerjanya hanya pada bulan Oktober itu, tidak dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, karena baru ada realisasi. Maka pengisian seperti itu akan menurunkan nilai Smart kita dan tidak efisien cara pengisiannya. Seharusnya itu dari triwulan 1, 2, dan 3 itu sudah ada isian. Nanti Bapak Ibu bertanya lagi, kalau kami isi kan nanti gapnya tinggi Bapak Ibu. Gapnya itu tidak jadi masalah. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu fokus ke gapnya. Di sini kita harus fokus ke persentase kinerja kita. Nah, terus catatan yang kedua, di sini apabila realisasi anggaran lebih besar dibandingkan target triwulannya, maka capaian output mengikuti persentase realisasi anggaran. Contoh, di triwulan 1 kegiatan A nih realisasinya sudah 75%, maka pengisian caputnya seharusnya sebaiknya 75%, jangan 50% lagi Bapak Ibu, karena sudah target persen ini. Oke, sekarang kita masuk ke cara pengisiannya di Sakti. Kita masuk operator. Nah, kita ke menu komitmen, RUH, rincian kerja Sakter. Nah, di sini bulan September. Nah, di sini seperti yang tadi Bapak Ibu ya, dari bulan 3 tuh saya punya target tuh 85% Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan untuk bulan sebelumnya kan sudah 82% nih. Itu ada 82%. Gapnya tuh lumayan tinggi Bapak Ibu, 42. Itu nggak jadi masalah Bapak Ibu. Ya, kita isi yang pertama. Ya, kita centang. Jaringannya agak gangguan ya. Ya. Kita tekan tambah. Ya, di sini kan kita isi tambah 3% ya. Karena udah 82%, jadi kita tambah 3% untuk mencapai 85%. Di sini nomor bukti dokumennya bisa nomor SP2D. Nah, di sini kita pilih yang 2 ya, karena gapnya tinggi kita pilih yang 2. Nah, nanti kita tulis keterangannya saja Bapak Ibu sini. Nanti di sini disesuaikan. Di sini kita ketik kegiatan sudah terlaksana, namun pertanggungjawabannya belum. Jangan pilih yang 99 Bapak Ibu ya. Di sini harus pilih yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Kecuali 99. Tidak harus. Nah, ini kita copy aja, Pak.
Habis itu simpan. Nah, ini muncul tab nih Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Oke, sukses. Oke, kita lanjut refresh data. Lanjut ke nomor 2. Aduh, jaringannya. Minta maaf Bapak Ibu ya, jaringannya agak lalok. Nah, ini prosesnya seperti yang pertama Bapak Ibu ya. %, dokumennya. Pilih nomor 2 lagi. Paste saja Bapak Ibu ya. Di sini disesuaikan dengan kegiatannya Bapak Ibu ya. Kita refresh lagi ke nomor 3 lagi. Prosesnya sama ya Ibu sampai akun-akunnya habis. Ya, ini kan kita mau semester 3 nih, triwulan 3 maksudnya. Maka targetnya 85%. Pembayaran gaji dan tunjangan. Di sini sebenarnya bisa dihitung otomatis Bapak Ibu. Tapi apabila menggunakan otomatis pasti akan nilai kinerjanya, persentasenya maksudnya tidak sampai 85% akan dibawanya. Karena gaji dan tunjangan itu kan biasanya dibayarkan di bulan setelahnya. Ya, sekarang ini nih. Ini contohnya Bapak Ibu. Kan target triwulan 3 kan 85%, sedangkan di sini realisasinya udah 100%. Maka saya ikuti realisasi anggarannya 100% Bapak Ibu. Nanti di sini hanya tinggal 0 baru dikasihkan keterangan. Kegiatannya sudah selesai. Ya, simpan. Oke. Habis itu refresh lagi ke akun yang terakhir nih. Minta maaf Bapak Ibu, lagi kurang sehat nih. Nah, setelah
disimpan. Setelah selesai semua, lakukan pengiriman. Refresh dulu, lalu melakukan pengiriman ke spam. Itu jaringan ya, kirim ke spam ya. Setelah melakukan pengiriman, kita masuk ke Smart DJA untuk melakukan pengisian secara manual. Oke, kita masuk di dashboardnya dulu, cek dapur nilainya. Ini yang bulan sebelumnya Bapak Ibu ya. Bulan sebelumnya kita mendapatkan nilai smartnya 94,45. Nah sekarang kita input yang bulan September. Nah ini nilai efisiensinya masih 14%, 85%. Ya ini nanti kita naikkan angkanya Bapak Ibu ya. Ayo kita ke realisasi volume ya, programnya. Nah ini bulan Oktober, kita ke bulan September. Nah di sini Bapak Ibu seharusnya muncul otomatis, karena dalam melakukan pengisian di Sakti, otomatis Smart DJA akan melakukan penarikan data. Akan tetapi penarikan datanya itu di tanggal-tanggal 10 sampai 15. Jadi untuk mempercepat waktu bisa diisi secara manual di Smart DJA-nya. Nah, di sini kan tadi di ini kita target 85%, maka kita progresnya 3%. Ya, 3%. Keterangannya seperti yang tadi Bapak Ibu ya. Ya, simpan. Begitu seterusnya Bapak Ibu ya, prosesnya seperti yang tapi kalau mau sabar Bapak Ibu hanya tunggu di tanggal 15 udah terisi otomatis kok. Tapi ini kan untuk mempercepat, untuk mau melihat nilainya apakah betul-betul naik atau tidak. Ya di sini saya RV RO saya ke 1 kan, tadi ada targetnya 2, saya tambah lagi 1. Untuk progresnya 3%. Layanan sarana internal ini sudah selesai, makanya kegiatannya sudah 100%. Minta maaf Bapak Ibu ya, lagi kurang sehat jadi suaranya agak terganggu ya. Simpan, habis itu kita cek lagi di dashboard. Ya, setelah ini kita refresh dia di centang warna kuning ini ya. Nah ini kan nilainya udah naik nih Bapak Ibu, 98,49. Nah di sini tadi nilai efisiennya kan di bawah tuh tidak 20, sekarang udah 20 nih, ini udah maksimal Bu. Nah di sini apabila kita mengerjakannya seperti yang tadi, maka nilainya akan 20. Tapi apabila kita mengisinya sesuai dengan realisasi anggaran, yang contoh tadi yang bulan Oktober itu, nanti efisiennya bisa minus Bapak Ibu, bisa turun ke bawah, bahkan nilai efisiennya juga akan tidak sampai 100 apabila mengisinya ada realisasi dulu baru diisi langsung habis. Setelah kita ini cek semua,
Ini 100. Habis itu kita ke Onspan, cek nilai IKPA-nya. Kita masuk Imonef. Apakah nilai IKPA-nya tinggi atau tidak Bapak Ibu ya? Oke, masuk Imonef, centang 3. Kita lihat indikator pelaksanaan anggaran, pilih di bulan September, kirim. Ya, ini kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Di sini nilai IKPA-nya 9,98,64. Itu lumayan tinggi Bapak Ibu ya. Karena di sini capaian outputnya nilai bobotnya 25 itu mendapatkan nilai 100, maka nilai IKPA-nya tinggi. Di sini nilainya akan naik lagi apabila sudah melakukan revisi halaman 3 DIPA. Ini sementara kami lakukan proses, maka nanti nilai revisi halaman 3 dapat nilainya 100, bobotnya 10%, maka nilainya ini bisa tembus 99 nih Bapak Ibu. Iya kan, ini kan apabila cara pengisian seperti itu tadi, maka nilai IKPA dan caputnya akan tinggi Bapak Ibu. Maka nilai satker Bapak Ibu itu akan tinggi. Ya. Cukup sekian, itulah tadi cara pengisian caputnya untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Mohon maaf atas kekurangannya Bapak Ibu, apalagi lagi kurang sehat, tapi ya masih bersemangat lah buat konten untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu walaupun dalam keadaan kurang sehat. Mohon doanya dan mohon dukungannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam WTP.